Sa'ad bin Abi Waqqas ini mudanya yang kemarin saya ceritakan sebagai bad boy tapi anak mama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang kemudian seorang pemanah jitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau memanah, pernah dalam satu peperangan dia menggunakan satu anak panah bisa membunuh 3 orang sekaligus. Jebret, tembus, jebret, kena lagi, kena yang ketiga. Maka kalau dalam perang Uhud itu Rasulullah mengatakan, ayo siapa yang punya panah berikan kepada Sa'ad dan Abu Talha. Kenapa? Yang lain manahnya nggak kena-kena gitu. Tapi kalau Sa'ad sama Abu Talha itu kalau manah, satu anak panah bisa ngenain beberapa orang sekaligus. Jadi saking hebatnya dalam memanah. Rasulullah mendoakan khusus Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah tepatkan bidikan panahnya, kabulkan doa-doanya. Ini gara-garanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu hari menjaga Rasulullah SAW di dalam satu kemah, ronda, terus beliau itu inisiatif cari bejana diisi air. Karena apa? Tahu Rasulullah kalau tengah malam bangun qiyamul lail kan. Jadi Rasulullah keluar baru mau cari air wudhu sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengatakan, ya Rasulullah mau wudhu, ini ya Rasulullah. Kemudian beliau berwudhu, habis berwudhu, Nabi SAW itu tanya sama Sa'ad, kamu mau kudoakan apa? Akan kudoakan. Kalau kita ditawari Nabi, mau didoakan apa? Tak doain itu. Minta apa kira-kira Bu? Minta masuk surga. Ibu-ibu minta apa? Masuk surga juga ya. Pol-polnya kita mintanya begitu ya. Kalah cerdas sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya Rasulullah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doakanlah ya Rasulullah agar semua doaku dikabulkan. Itu cerdas sekali ya. Doakan ya Rasulullah agar semua doaku dikabulkan. Jadi kalau doanya Rasulullah yang satu itu dikabulkan, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan. Masya Allah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian benar, dia seorang yang doanya sangat mustajabah. Sampai-sampai berdoa apapun, dia itu dengar hadis apapun dia perhatikan, kemudian dia berdoa minta seperti itu. Contoh, satu hari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sakit panas itu menggugurkan dosa-dosa. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdoa, ya Allah jadikan aku sepanjang hidup sakit panas, tapi jangan sampai mengganggu salat dan jihadku. Maka orang itu kalau salaman sama Sa'ad bin Abi Waqqas, panas, badan beliau panas, karena doa beliau sendiri, radhiyallahu anhu. Satu saat nanti di masa Umar bin Khattab, setelah selesai penaklukan Persia, saat ini akan diangkat jadi gubernur Irak di Kufah. Nah, beliau itu jadi gubernur di tempat di mana dulu beliau menaklukkan Persia. Kan banyak yang nggak senang sama beliau. Nah, tiap hari di demo, tiap hari diprotes macam-macam. Begitu Umar datang, inspeksi di Masjid Kufah, Umar tanya, bagaimana gubernur kalian ini? Semua mengatakan baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah betul? Baik, nggak ada masalah. Semua sebenarnya mengatakan baik. Sampai ada satu orang kemudian ngacung. Ya Amirul Mukminin, kalau Anda tanya, ini gubernur Anda yang satu ini, dia tidak adil kalau membagi, dia tidak mau menyertai pasukan di medan perang di depan. Kalau sholat jelek, gitu ya, tidak keluar untuk menemui panggilan-panggilan rakyatnya. Nih, gubernur Anda ini. Sa'ad bin Abi Waqqas tersinggung saat itu. Maka dia berdoa, ya Allah, kalau dia tulus menasihati aku, maka ya Allah, panjangkan umurnya, muliakan namanya, jadikan dia berkah hartanya dan anak keturunannya. Tapi kalau dia mencari muka, dengki kepadaku, dan bermaksud jelek kepadaku ya Allah, maka panjangkan umurnya, tetap panjangkan umurnya. Sempitkan hidupnya, ya yang kedua mulai gak enak ini. Dan masyhurkan kehinaannya. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi? Kira-kira 50 tahun kemudian ada cerita. Ada orang ke kota Kufah, lihat ada kakek-kakek, alisnya putih, jenggotnya putih, sampai alis ini nyambung dengan jenggot tua, tungkruk-tungkruk gitu. Kerjaannya minta-minta, ngemis, tapi kalau ada gadis-gadis lewat, dia itu masih sempat godain. Senengnya godain gadis-gadis lewat. Maka ada seorang pemuda bertanya, Pak, Anda ini tidak tahu malu apa? Sudah tua, pengemis, gadis-gadis digodain. Kata orang itu, apa dayaku? Aku ini orang yang kena balak doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ternyata ini orang yang dulu lapor kepada Umar dengan laporan yang tidak benar itu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memimpin pasukan ke Persia, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat dibanggakan oleh Rasulullah ketika hidup. Jadi orang Ansor itu suka pamer paman kesayangan. Nah, Rasulullah juga ikut-ikutan. Siapa kira-kira yang kemudian disaut sama Rasulullah untuk dipamerkan kepada orang-orang Ansor? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pamanku, mana paman kalian? Hadza khali, paman dari pihak ibu. Khali itu paman dari pihak ibu. Hadza khali, aina khalikum? Ayo, mana paman-paman kalian? Ini pamanku. Mana yang lebih hebat daripada pamanku? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas itu dibanggakan Rasulullah. Padahal masih sangat muda. Tapi Rasulullah memanggilnya paman. Karena dari sisi nasab, dia itu adalah sepupu dari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Kemudian saat ini mau berangkat ke Persia, Umar pesan, wahai Sa'ad, jangan tertipu oleh kedudukanmu sebagai paman kebanggaan Rasulullah. Wahai Sa'ad, sesungguhnya musuh-musuh kita tidak pernah menang atas kita dengan senjata-senjata mereka ataupun jumlah mereka. Tetapi mereka akan menang atas kita jika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Sa'ad, taatlah kepada Allah dan jangan melakukan maksiat kepadanya, niscaya Allah akan memberikan kemenangan kepadamu. Ini pesan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pasukan Sa'ad bergerak, dan singkat cerita, ini singkat cerita karena kok ya tinggal 5 menit. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berhasil mengalahkan Panglima Agung Persia yang namanya Rustum dalam pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Qadisiyah, di mana 200.000 pasukan Persia menghadapi 40.000 pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saat ketika memimpin perang itu dalam keadaan sakit bisul sekujur tubuh. Sehingga beliau itu ketika memimpin perang dibikinkan panggung di atas, ngomando sambil berbaring. Saking sakitnya seluruh tubuhnya. Jadi komandonya sambil berbaring di atas panggung gitu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memimpin penaklukan Persia. Apa kuncinya? Kekuatan kesatuan hati kaum muslimin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditanya oleh Rustum, apa tujuan Anda datang ke sini? Maka Sa'ad menjawab, gitu ya, kami ini kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Al-Khaliq, Allah SWT saja. Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Kezaliman agama-agama dan raja-raja menuju keadilan Islam. Dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Nah, ternyata panglima bawahannya namanya Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya Rustum, jawabannya persis sama. Dan panglima ke bawah sampai prajurit yang paling kroco, namanya Rabi' bin Amir, diundang sama Rustum ke tendanya. Sebab dia ingin tahu, benar enggak tujuannya sama antara panglima sampai prajurit. Benar, Rabi' bin Amir itu datang memasuki kemahnya Rustum. Di situ sudah disiapin supaya dia itu menunduk, menghormati panglima Persia itu. Jadi dibikin pendek ini, jalan masuknya ini. Tapi dasar Rabi' bin Amir tidak sudi tunduk kepada makhluk. Maka ketika masuk, dia putar badannya. Nunduknya kebalik gitu. Begitu masuk, dia tuntun keledainya, dia ikat. Keledainya ini dibantal-bantal mewah yang sangat indah yang dipakai oleh Rustum dan anak buahnya. Woi, Panglima, kata seorang anak buahnya Rustum, Anda ini gimana? Kayak anjing gini diundang masuk gitu. Lihat pakaiannya. Pakaiannya Rabi' bin Amir ini compang-camping. Kemudian Rustum mengatakan, diam kalian, orang Arab tidak menilai kehormatan seseorang dari pakaiannya. Aku akan tanya sama dia. Kemudian dia tanya, apa tujuan Anda datang kemari? Rabi' bin Amir menjawab persis jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, persis jawaban Al-Mughirah bin Syu'bah. Saat itulah Rustum tahu, kayaknya nggak mungkin menang kita melawan pasukan ini. Kenapa? Visi misi pasukan itu antara pucuk pimpinan paling tinggi sampai paling bawah sama. Maka pasukannya dibagi dua, 100.000
bertahan di Qadisiyah, 100.000 menjaga ibu kota. Tapi akhirnya dua-duanya berhasil dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penaklukan Persia.